Shalom Alahim. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dalam memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau dunia ada istilah PHP, pemberi harapan palsu. Tetapi Tuhan kita, Dia tidak pernah memberikan harapan yang palsu, tetapi memberikan yang terbaik, dan kasih-Nya selalu kekal abadi dalam kehidupan kita. Dan itu semua sudah terbukti atas kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita angkat satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Benar Tuhan, Engkau sudah menyatakan kasih-Mu. Engkau berkorban di atas kayu salib Tuhan, untuk menyelamatkan setiap kehidupan kami umat manusia. Bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami akan menyembah Engkau Tuhan.
selama kami bernafas, kami akan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Biarkanlah kami menyadari Tuhan betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarkanlah Roh Kudus-Mu tercurah atas kami. Biarkanlah Tuhan layakkan kami Tuhan, sehingga setiap pujian yang akan kami naikkan, naik di hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadikan kekuatan bagi kami semua, sehingga kami pulang dari tempat ini, bawa damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa jahat iblis yang ingin mengganggu ibadah ini, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di tempat ini pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau siap memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Shalom Alahim. Pagi hari ini kita bersyukur kita ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan, karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Haleluya Yesus. Karena salib Tuhan, kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah
Tuhan kita hidup. Karena salib Tuhan kita menang, bahkan lebih dari pemenang. Jangan pernah kecewakan Tuhan, jangan pernah membuat hati Tuhan sedih, karena begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Apa yang bisa kita buat untuk membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Berikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Katakan dengan kesungguhan hati kita, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan. Benar Tuhan, hanya Engkau harapan kami Tuhan. Hidupku dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami tidak akan pernah bisa membalas kasih-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib telah menebus dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah kesetiaan dalam ibadah kami, biarlah kesetiaan kami dalam melayani Engkau Tuhan, boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa tidak ada satupun masalah yang bisa memisahkan kasih-Mu terhadap kami Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami untuk tetap setia kepadamu, untuk tetap mengasihi Engkau Tuhan. Apapun tantangan dalam setiap kehidupan kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Tekanan apapun juga tidak akan pernah mampu menghilangkan kasih kami kepadamu Tuhan.
Oleh sebab itu berfirmanlah pada pagi hari ini, untuk memberikan kekuatan iman dalam kehidupan kami. Supaya apapun yang terjadi, kami tetap setia kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah keurapan dari Tuhan selalu ada dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga firman itu boleh bertumbuh-tumbuh dalam iman pengharapan kami kepadamu Tuhan. Supaya melalui kehidupan kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat kita bersama dalam memperingati akan pengorbanan Kristus, yang ini merupakan sejarah besar dan sekaligus merombak, memberikan sebuah kemerdekaan secara universal, bukan hanya kepada satu bangsa, tetapi seluruh bangsa yang mau menerima akan karyanya, maka mendapatkan satu kelepasan yang luar biasa. Saudara, ini kita perlu, kecuali mengenal akan firman, kita perlu mengalami firman itu sendiri. Dan saya bersyukur karena saya memang mendapatkan mandat dari jabatan sebagai seorang pendeta menjadi gembala, maka diizinkan mulai dari awal mengalami banyak kesukaran, kesulitan, dan bahkan menyangkut pada nyawa sejak sebelum 67. Kalau saya ceritakan terlalu banyak dan membuat orang yang tidak mengerti kurang yakin, ya. Tetapi cara Tuhan dalam memperkenalkan dirinya begitu rupa, sehingga diizinkan untuk saudara-saudara nantinya yang lainnya mengalami penderitaan yang nyaris menyentuh pada satu batasan-batasan akaliah kita untuk tidak terselamatkan, tetapi senyaris apapun Tuhan tidak pernah terlambat. Dan itu dikerjakan dengan berbagai hal yang perlu untuk kita dalami secara penuh, kita hayati. Maka itu tema firman Tuhan pada pagi ini dalam memperingati Hari Jumat Agung adalah menghayati akan pengorbanan Kristus. Dan nanti dalam sesi 2, sesi 3 temanya sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Ini untuk memperkaya kita bisa merenungi dan meresapinya. Untuk itu mari kita baca Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20. Tentunya kita berdiri. Lukas 22 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti,
mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara sekalian, kalimat yang tidak saya tekankan adalah pernyataan Tuhan mengatakan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Perbuatlah ini yang dimaksudkan adalah untuk melaksanakan perjamuan kudus yang berdasarkan pada korban tubuhnya dan curahan darahnya. Ini supaya jadi peringatan. Peringatan ini menekankan kepada hal ingat. Ingat selalu, dan kita bisa mengingat selalu jikalau ada penghayatan di dalam peristiwa korban Kristus di atas Bukit Golgota. Kalau ada satu penghayatan, tidak akan mungkin kemudian dalam kesulitan apapun umat itu akan meninggalkan Tuhan. Tidak akan mungkin. Harapan Tuhan adalah sebuah kesetiaan yang hakiki, yang betul-betul tanpa syarat apapun juga. Sehingga nanti sampai kepada titik pengabdian yang betul-betul hari-hari ini dituntut kesadaran kita semua. Bahwa kita wajib setia sampai mati. Setia sampai mati. Apakah bisa? Bisa. Jikalau kita menuruti akan pesan Tuhan, yaitu hendaknya kita selalu memperingati dalam sebuah penghayatan yang begitu rupa tentang korban Kristus. Untuk itu kita perlu tahu sejauh mana kepantasan kita menghayati pengorbanan Kristus dan apa yang dilakukan Kristus itu bagi kita bersama, sejauh mana sehingga tuntutan untuk memperingati itu melalui apa yang kemudian ditampilkan sebagai satu simbolisasinya perjamuan suci, yaitu roti yang melambangkan tubuhnya dan kemudian anggur yang melambangkan darahnya. Tetapi itu bukan sebatas perlambang, karena kita dituntut pada kenyataannya adalah penghayatan dari sesuatu yang kelihatannya roti dan anggur, maka ditransfer di dalam penghayatan itu, di nurani roh kita, itu adalah tubuh dan darah Kristus. Bukan materinya, yaitu roti dan anggurnya, itu sebagai simbolisasinya, tapi masuk ke dalam keimanan ditransfer, itu menjadi kenyataan korban. Digelar menjadi sebuah sejarah yang faktual, sejarah yang nyata. Saya betul-betul tidak mengerti ya. Ada seorang yang pintar, profesor, yang mengatakan Alkitab itu fiktif. Ya. Jadi pikirannya bagaimana? Saking pinternya sampai kebablasan, saudara. Itu sejarah, itu kenyataan firman, dan itu sejarah
yang betul-betul otentikanya begitu tinggi, sehingga mengarahkan kepada vertikalnya, berpikir tentang Tuhan yang ada. Saudara, itu semuanya terjadi karena manusia di dalam kitab Kejadian itu sudah jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal yang kedua, ya. Ayat, tolong cepat ya, 16 dan 17. Ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi, ini sebuah pengecualian. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, pohon pengetahuan, ya, yang memberikan pengetahuan, memberikan pengertian, memberikan kita bisa untuk menalar dan lain sebagainya. Janganlah, ya tentang hal baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, Tuhan tidak main-main dengan hal ini. Mengasihi ciptaannya, memelihara, kemudian Kejadian 1:28 itu memberikan perintah untuk menata ini semuanya. Jadi utusan Tuhan menjadi ambasador Allah. Dan itu merupakan sesuatu yang dilimpahkan kepada manusia. Itu luar biasa. Bayangkan dunia yang sebesar ini dulunya dipercayakan kepada satu keluarga Adam dan Hawa dengan batasan-batasan yang sedemikian rupa. Punya kehendak bebas, tetapi tidak bebas berkehendak. Boleh kamu makan semua pohon ini, tapi satu, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kau makan. Disinilah letaknya. Punya kehendak bebas, tapi tidak bebas berkehendak. Semua kehendak itu dibawa ke dalam satu terang firman, kehendak Tuhan atau tidak. Karena itu doa dari Tuhan Yesus yang berkali-kali sudah saya sampaikan. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Bebannya sangat berat waktu itu. Tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu terjadilah. Seringkali kita diserimpung dengan kalimat ini karena otak kita dikuasai oleh kuasa-kuasa roh kegelapan. Itu yang selalu dihembuskan oleh kuasa kegelapan yang saya sampaikan kepada saudara, otaknya itu dikabutkan, brain fog, dikabutkan. Perkataan pertama kali yang disampaikan adalah bukankah dan seterusnya yang nyimpang dari kehendak Tuhan. Nah saudara, itu satu hal. Kemudian beruntun manusia semua di dalam kehidupan yang berdosa. Dan kemudian bentuk ketelanjangan akibat dia melanggar itu merupakan sebuah kebodohan dan belajar dari nol kembali. Dalam kondisi yang telanjang, menutupi aib tubuhnya, dia tidak punya pikiran yang jernih, tapi hanya menghasilkan untuk menyemat daun ara itu menjadi cawat, sebutkan firman Tuhan. Minim sekali. Nah, dosa itu disandang demikian, dunia penuh dengan onak dan duri dan peluh. Fokus kepada Tuhan hilang. Itu ngeri sekali. Dulu sesuai dengan berita Kejadian 1 ayat 28, fokusnya dulu selalu kepada Tuhan. Apa saja yang dikerjakan.
Sebab perintahnya sudah terkandung di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Tetapi begitu berdosa, ini semua pola pikir itu habis, ambiar semua, hilang fokus. Fokusnya sekarang adalah kepada cari makan, cari hormat, cari kedudukan. Dan itu yang diperkenalkan. Saking panjangnya sejarah kejatuhan itu, sampai ujungnya, hulunya, itu tidak kelihatan. Saya dulu kalau naik sepur, naik kereta api, senang sekali mencari ekornya kereta api itu. Itu bisa dicari kalau kereta api itu menikung jalannya. Karena tidak bisa langsung lempeng ya, menikung pelan-pelan gitu. Saya dengan kakak saya mengatakan itu ekornya, baru kelihatan. Panjang sekali kereta api. Saudara sekalian, kita melihat sejarah itu panjang. Berapa keturunan, berapa generasi sekarang nih kalau kita lihat. Hilang sudah. Pelekatan pertama kali ada peristiwa yang seperti itu, yang sangat mengerikan dan merubah kehidupan manusia. Ya terkapar, terjerumus, terjerembab di dalam lumpur dosa. Semakin dia bergerak, semakin kesedot di dalamnya. Dan ini tidak disadari. Fokusnya kepada Tuhan hilang. Karena itulah, kemudian Tuhan mulai dengan firman-Nya, dengan para nabi-nabi dan lain sebagainya. Untuk jadi pemberita firman pada waktu itu, perlu pengorbanan, saudara. Bayangkan, Israel yang pada waktu itu menjadi idolanya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa, itu pun telah melakukan tindak kejahatan yang tidak masuk di akal kita kalau kita pikirkan. Kenapa demikian? Sebab ia bisa untuk berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Dan jawaban-jawaban doa dari Tuhan itu sangat menggetarkan. Elia berdoa supaya tidak turun hujan 3 tahun, betul. Dan kemudian dia berdoa supaya hujan datang. Mereka mau menghancurkan sebuah benteng, Tuhan mengatakan berputar, diam. Mereka ngikuti. Dan hanya dengan putaran yang ke-7 dia bersorak, hancur itu semua. Tidak pakai bom, tidak pakai granat, tidak pakai segala. Tuhan waktu itu. Tetapi kenapa sudah melihat kenyataan seperti itu kok sulit untuk setia? Tidak ada air, Tuhan perintahkan, coba berbicara kepada batu itu supaya keluar air. Kemudian saking jengkelnya Nabi Musa kepada orang-orang Israel, maka dia pukulkan 2 kali tongkat itu. Keluar air. Mereka melihat itu keajaiban. Ribuan, jutaan mereka itu bisa minum dari air yang terpancar dari batu itu. Mana ada sejarah itu? Mestinya dia harus tahu ini Allah yang disembah adalah Allah yang wajib dituruti. Hebat dan dahsyatnya kalau Tuhan bertindak, itu akan menjadikan sebuah cemeti bagi dia untuk tidak boleh neko-neko dalam menghadapi Tuhan. Tetapi sayang sekarang, dahsyat, kata-kata dahsyat, hebat, luar biasa, itu diecer-ecer. Sehingga tidak ada lagi orang itu merasa kalau dahsyat itu kemudian masuk di dalam penjiwaannya itu. Image-nya sudah tidak lagi seperti dulu, saudara ya. Nah ini yang perlu untuk diperhatikan.
sulit. Bangsa ini melihat Allah yang begitu rupa sulit untuk bertobat dalam kekerasannya. Zaman Israel berlalu, sekarang zaman perjanjian baru. Masih juga seperti itu. Maka itu di dalam kitab Roma pasal 7, ayat yang ke-20 mulai, coba cepat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, stop. Ya. Kita perhatikan itu. Gagal. Ada niat baik, ada pikiran baik, ada pengetahuan tentang yang baik adalah baik, yang jahat adalah jahat. Tapi sebuah keberpihakan yang diminta Tuhan jatuh kepada yang baik tidak bisa dilakukan. Dia betul-betul mengalami sesuatu yang payah sehingga 24 coba. Aku manusia celaka. Pernyataan aku itu mewakili kita semua. Aku sebagai manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku daripada tubuh maut ini? Ini pertanyaan sifatnya adalah universal. Semua jatuh pada titik yang satu ini. Ia terjerat ke dalam sesuatu yang sangat dilematis. Mau melakukan yang baik, cita-citanya, waktu masih dalam kondisi yang tidak punya apa-apa, tidak punya peran apa-apa, dia mengatakan besok kalau aku sudah sekolah, sudah pintar, aku kemudian bisa menjadi tokoh di dalam masyarakat, aku akan membagikan, mengamalkan kebaikan semuanya. Setelah duduk pada kedudukan itu, maka tidak bisa. Godaan terlalu banyak. Tadi disebutkan ayat yang ke-22, ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, 20, tetapi dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi. Kita semua ada pergumulan di dalam diri. Karena itu dokter kadang-kadang periksa, sakitnya diurut kemana-mana loh. Pikiran. Tuh pikiran, apa saja. Ditumpuk semua di pikiran. Mah bisa muncul. Kolesterol naik. Tekanan darah tinggi. Meningkat. Terus demikian. Semua kita pernah dijemput oleh stres, ya. Pusing, dan lain sebagainya. Kalau dihitung-hitung, saudara, manusia itu banyak mengalami kesukaran-kesulitannya ketimbang nikmatnya. Karena itu ini akan diubah oleh Tuhan. Ini perkara besar, pekerjaan besar. Bukan pekerjaan kecil. Kita bisa melihat negara kita ini berdiri karena perjuangan para pahlawan. Sehingga di mana-mana ada makam pahlawan. Kemudian ada makam pahlawan disebutkan taman makam pahlawan. Bukan kuburan para pahlawan. Tidak. Sebab dinilainya sebagai sebuah keindahan yang harus dinikmati oleh negeri, oleh
bangsa ini. Pengorbanannya bukan merupakan sesuatu yang aib dan celah, tetapi adalah pengorbanan sebagai kusuma bangsa. Luar biasa, saudara. Bahasa-bahasa yang begitu indah dipakai untuk mengedepankan sebuah kesadaran yang begitu rupa. Nah, saudara sekalian, Tuhan tahu ini perlu digugah. Karena itu kemudian lahirlah Yohanes 3 ayat 16. Itu karena kasih Tuhan. Sehingga kalimatnya menyatakan, karena begitu besar. Berkali-kali saya sampaikan. Gak bisa diukur. Ukuran manapun juga yang akan dipakai untuk membuat sebuah penggambaran agar dapat jelas dilihat oleh manusia, tidak ada satu yang pas. Karena itu diambillah satu pernyataan, karena begitu besar. Ukurannya tidak bisa lagi ada yang melampaui. Semua yang ada di dunia ini ada ukurannya. Bulatnya bumi ada ukurannya. Rentangan dari perjalanan dari bumi sampai ke planet tertentu, matahari, ada ukurannya, bilangannya ada. Tetapi kasih Tuhan tidak bisa diukur. Untuk apa? Memperebutkan, mengamankan umat yang diciptakannya itu supaya mendapatkan tempat yang indah. Saudara, tatkala saya waktu kecil diajak berjalan-jalan oleh kakak saya. Kemudian saya lihat itu senapan itu. Kakak saya itu memang dulunya semua itu militer, angkatan 45 ya. Jadi ikut perbakin, nembak itu ya. Jadi dia bisa lemparkan kaleng tembak das, kena. Bahkan dari belakang, dia lihat ke sana, kalengnya dilempar dari sana. Berbalik, tembak, kena. Titis, saya kepingin begitu. Terus kemudian kakak saya itu punya senapan angin itu, yang ukuran 4,5 dan 3,5. Yang 3,5 karena saya di SR, sudah bisa saya kempit gitu kalau nembak. Bisa belajar. Lalu kemudian kepingin, karena lihat ada yang ukurannya khusus untuk anak-anak. Tetangga depan itu baik. Kemudian satu hari dia datang, lalu saya dibelikan itu. Dia belum punya anak besar, anaknya masih baru berapa bulan gitu. Saya dikasih gitu. Wah, saya senang satu hari itu. Pegang. Kakak saya tahu, kakak saya yang perempuan itu. Tahu. Tanya dari siapa ini? Ambil, kembalikan lagi. Aduh, saya jadi kecewa. Padahal itu memang didikannya baik ya. Supaya jangan kemudian pikirannya itu yang enggak-enggak, angan-angannya yang enggak-enggak juga. Nanti kepingin senapan angin, sudah ada yang memberi, di kapan nanti kepingin apa lagi? Kepingin apa lagi? Sampai saya kepingin beli sepatu roda itu dulu. Dulu musimnya ya. Saya masih ingat harganya Rp175 maksudnya. Saya nabung bisa. Kemudian dipanggil kakak saya. Karena mungkin mendengar. Saya sering dipinjami tetangga sebelah itu kita bersama-sama berapa kelompok anak-anak itu pakai sepatu roda itu di sekitar Jalan Opak, Indragiri, Jalan Musi itu ya. Itu dulu masih sepi-sepi. Nah, saya mau beli, kakak saya ngomong, untuk apa beli itu? Lebih baik kamu tabungkan, mau beli buku dan sebagainya itu bagus. Kalau itu kurang bermanfaat. Sudah diarahkan, pikiran-pikiran diarahkan. Kadang-kadang keinginan kita itu tersendat juga.
dan lain sebagainya. Tapi kita melihat pernyataan Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sifatnya itu umum, sehingga ini yang perlu untuk diperhatikan juga ada kadar yang dalam. Saudara, karena itu kalau baca Alkitab, mohon hikmat dari Roh Kudus, mohon hikmat dari Tuhan. Untuk apa nih pengertiannya ini? Saudara, lewat kalimat per kalimat, Tuhan bisa tunjukkan apa dan bagaimana keadaan yang sebenarnya itu. Karena begitu besar, keadaan sebenarnya adalah sesuatu yang tidak ada penggantinya dari apa yang disampaikan itu. Ukuran itu tidak ada yang memadai. Kemudian sehingga tidak bisa juga itu terwakili oleh sampai di mana kira-kira pikiran seseorang memutuskan segala sesuatunya untuk kemudian melakukan tindakan itu. Tetapi dengan kalimat sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu berarti yang dikaruniakan itu punya kualitas yang luar biasa. Itu berarti yang dikaruniakan itu adalah sesuatu yang sangat berharga di hadapan Allah itu. Tetapi diberikan itu kepada mereka yang percaya. Anaknya yang tunggal itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kata-kata binasa memang bisa diartikan mati juga bisa. Tetapi ini dapat ditempatkan di berbagai persoalan yang ada. Binasa harapannya. Sudah tidak ada harapan lagi. Binasalah negeri itu. Hancur porak-poranda. Hancur semuanya. Tatkala Perang Dunia Kedua, kemudian Jepang masuk bombardir Filipina. Kemudian Angkatan Laut Amerika di situ sedang enak-enaknya. Berita tentang adanya serangan Jepang begitu rupa dianggap ringan, serangan sekutu dianggap ringan. Begitu mereka sedang berpesta pora, langsung kemudian binasalah mereka semuanya. 170 lebih kapal hancur. Ribuan pasukan Amerika binasa, mati. Seolah-olah kata-kata binasa ini hanya membuktikan tidak ada satu upaya untuk menghindar sama sekali. Jadi hancur, mati, dan seterusnya. Jadi kita melihat supaya tidak binasa, karena apa? Di dalam dunia kita ini banyak sekali hal-hal yang harus kita pikirkan. Kalau tidak ada Tuhan, sulit saudara. Karena itu, perhatikanlah hal ini. Kita banyak menilai jasa orang. Sampai kita pun mau disuruh apa saja demi membalas jasanya orang itu kepada kita. Tapi sekarang Tuhan hanya minta satu, yaitu kesetiaan. Ini kalau tidak berbalik fokus, tidak bisa. Karena itu firman Tuhan sampaikan, pemazmur menyampaikan, bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jikalau firman-Mu itu tersingkap, maknanya artinya, maka itu akan menyelamatkan orang-orang yang bodoh. Firman, singkapkan semua. Tetapi saudara, kita melihat gagal fokusnya ini karena memang manusia harus mencari nafkahnya di bumi ini. Dan itu mesti harus berjuang. Harus betul-betul bersaing. Persaingan tentang keterampilan, persaingan tentang kecakapan, persaingan tentang memakai kesempatan, mempergunakan manfaatnya
dan banyak, semua serba bersaing. Sehingga pantaslah kemudian di dalam Roma pasal 7 tadi itu disebutkan mau berbuat baik tidak bisa. Ada kekuatan di dalam yang kemudian itu melawan akal budinya. Akal budi tidak sanggup. Ini bagaimana? Tidak bisa melakukan hal ini. Ini anggarannya besar. Bagaimana caranya? Ada anggaran, ada. Maka banyak jatuh pating telepok orang-orang yang korupsi itu. Pejabat-pejabat yang korupsi mulai kelihatan. KPK mulai bekerja. Kenapa bisa demikian? Apakah mereka dulunya memang orang jahat? Tidak. Tetapi perjalanan hidup inilah yang banyak godaan. Yang membuat kemudian lupa daratan. Gagal fokus terhadap Tuhan. Karena itu saudara, mari kita kembalikan. Mengingat Tuhan, memberikan peringatan tentang Tuhan berarti membalikkan fokusnya kita di Tuhan. Kerja boleh silahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kaya boleh silahkan untuk kemuliaan Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Punya kedudukan baik untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, jadi apapun juga fokusnya untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan pada hari-hari ini. Bukankah banyak di antara kita yang telah gagal fokus? Iya bukan? Banyak. Karena itu perlu kita bersama kembali mohon pengampunan Tuhan. Ingat, nanti kita akan makan minum perjamuan kudus. Ingatlah, bersihkan hati ini. Supaya kembali fokus kepada Tuhan. Supaya kita kembali dekat dengan Tuhan. Tuhan cuma minta itu saja. Dan kalau minta itu bukan berarti semua apa yang jadi milik kita, kebanggaan kita, jasa kita kepada sesama dirampas oleh Tuhan, tidak. Tapi Tuhan justru menjabarkannya. Semakin dipercayai, semakin dicari oleh sesama yang lain sebagai tokoh. Semakin ditokohkan di dalam berbagai sisi kehidupan, jabatan dan kedudukan. Semakin diharapkan uluran tangannya. Oleh karena dilimpahi dengan berkat-berkat Tuhan. Semakin. Mari kita pada pagi ini, kita bersama mau masuk dalam perjamuan nasi yang kudus. Supaya dengan demikian kita bersama bisa merasakan kasih Tuhan begitu rupa. Maka itu disebut Jumat Agung. Ya. Mari. Ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan silakan berdiri. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur.
sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Lama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Lama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Lama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Lama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu besar atas kami, kemurahan-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan setiap hati dan hidup kami. Haleluya, haleluya. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran, ampuni hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini untuk kemurahan Tuhan dalam ibadah kami memperingati, memaknai hari kematian Yesus di kayu salib. Biar betul-betul kami dapat menghayatinya di dalam setiap hidup ini, bahwa korban Kristuslah yang menyelamatkan kami, menebus, mengampuni segala dosa kami. Untuk kami pulih kembali kepada Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, seringkali kami kehilangan fokus kami dalam hidup ini. Tidak lagi fokus setia kepada Tuhan, tetapi setia kepada dunia dan hal-hal yang lain. Tuhan ampuni kami, biar kami semakin dimengertikan dan kami boleh semakin giat dan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang sudah memberkati hidup kami bersama, membawa kami semakin giat dan setia di hadapan Tuhan. Pagi ini sebentar kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan layakkan hidup kami bersama, mulai dari Bapak Gembala, kami para pelayan perjamuan dan seluruh umat Tuhan yang hadir pagi ini. Tuhan, Kau menjamah kami semua lawat hidup ini, hati, pikiran, ampuni segala kelemahan, pelanggaran, dosa-dosa yang tersembunyi. Tuhan, sucikan hati kami, agar kami bersih di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan batin dan hati dan hidup ini, untuk kami masuk perjamuan asa yang kudus pagi ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.
Bapak semua, kalau sudah, mari kita laksanakan. Kita pegang roti di tangan kanan, tubuh yang dipecahkan. Sungguh merupakan sesuatu anugerah yang besar. Tuhan hanya minta supaya kita semua senantiasa memperingati, menghayatinya. Kita berbalik dari kondisi fokus kepada dunia kembali kepada Tuhan. Dengar saya bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Demi nama Tuhan Yesus. Angkat cawan. Letakkan tangan kiri di dada. Darah Kristus yang telah menebus akan seluruh dosa-dosa dan kebodohan kita. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Semua usia dari Tuhan, semua kesehatan dari Tuhan, semua berkat usaha upaya kita dari Tuhan. Biarlah kita selalu fokus kepada Tuhan. Dengar saya bacakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Minum bersama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesemuanya ini. Karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang telah membebaskan kami dari keterbelengguan ini. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni Yesus, haleluya. Kembalikan fokus kami kepada Tuhan. Jikalau kami melihat rumah kami bisa mengatakan itu dari Tuhan. Jikalau kami melihat perhiasan-perhiasan kami bisa mengatakan itu dari Tuhan. Jikalau kami melihat tentang kedudukan kami bisa mengatakan itu dari Tuhan. Dan semua yang dari Tuhan adalah untuk memuliakan Tuhan. Kembalikan kami, supaya kami senantiasa bersekutu dalam gereja-Mu. Oleh karena Engkau Tuhan yang sedang berfirman. Terima kasih Bapak, saya berdoa untuk negeri tercinta. Pada belakangan ini, ada saudara-saudara kami yang hatinya masih dicengkeram dengan dendam, cemburu, pikiran yang salah, sehingga rela untuk membunuh sesama saudara, rela untuk menghancurkan sesama saudara. Tuhan tolong ampuni mereka, sadarkan mereka. Jangan ada dendam di dalam kehidupan ini, karena Engkau tidak menghendakinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih mulai dari Kepala Negara kami, Bapak Presiden dan Wakilnya,
para menteri, anggota DPR, anggota MPR, bahkan pejabat-pejabat tinggi negara yang lain, aparat keamanan yang berjaga. Tuhan lindungi semuanya Tuhan. Jangan juga ada dendam dan kemarahan yang berlebih-lebihan. Tapi biarlah kiranya kesigapan, kebijaksanaan, dan kasih itu tidak terkikis, tapi semakin menantang untuk melakukan kehidupan dalam kasih, untuk bertahan dalam kesabaran, untuk berpikir dalam kebijaksanaan. Biar kiranya iblis tidak mendapatkan keuntungan dalam hal ini. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga jemaat Tuhan semua, berkati kiranya kehidupan rumah tangga dan keluarga. Berkati kiranya Tuhan atas segala yang menjadi bagian usaha mereka. Dan Tuhan memberkati di dalam pimpinanmu akan gerejamu ini, supaya semakin semarak untuk menyampaikan firman kebenaranmu. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dengan selesainya ibadah kita dalam rangka memperingati pengorbanan Kristus dalam Jumat Agung ini, kita semakin menghayati, mencintai akan Tuhan Yesus, memfokuskan kehidupan dengan segala jenis upayanya untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kemudian pulanglah dan terimalah kiranya anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus yang berikan penghiburan kita bersama, mulai pagi ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.